Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Dadang Permana. Sebuah cerita yang sangat menyedihkan dan mengharukan yang berjudul Internal. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari saja kita masuk ke ceritanya. Pagi ini aku merasa istriku dari hari ke hari sebelumnya, tetapi auranya seperti memancar keluar. Tanpa aku sadari, aku tersenyum tak kala aku memandang pantulan wajahnya di cermin meja rias tempat Dewi berdiri di depannya. Ayah kenapa liatin aku kayak gitu amat sih? Ucap Dewi seraya tersipu malu. Pipinya merona menambah pancaran pesonanya. Ya nggak apa-apa Bun, ayah merasa pagi ini Bunda tuh terlihat cantik dari hari ke hari sebelumnya. Oh, berarti kemarin-marin ibu gak cantik ya? Ucap Dewi yang membuat aku tersenyum simpul. Ya cantik lah Bu, tapi pagi ini ibu tuh terlihat sangat cantik sekali Bu. Hari ini jadwalnya kirim barang dagangan ke para pelanggan di pasar Manonjaya dan pasar Cicahem di kota kelahiran dan tempat kami tinggal saat ini, kota Tasikmalaya. Tumben tadi malam Dewi istriku bersikikih kepingin ikut, padahal sebelumnya istriku ini tidak pernah mau ikut, walaupun kadang aku paksa untuk menemaniku berjualan. Produk dagangan semua sudah aku cek ulang. Setiap orderan yang dipesan toko sudah yakin komplit aku siapkan dan aku simpan di motor. Kukeluarkan motorku dan aku panaskan. Dewi istriku sudah siap menunggu di teras depan sambil sibuk berselfie. Ibu, selfie terus nih, perasaan makin genit aja deh, ucapku yang dibalas senyum manis Dewi istriku. Mumpung ibu masih cantik ya, jawabnya sambil tertawa kecil dan mengambil foto dari kamera depannya. Oh iya, nama saya Dadang Lasmana, seorang ayah dengan 3 orang anak, dan cerita ini sebagian adalah kisah hidupku. Duniaku hancur berantakan. Siang itu udara terasa panas sekali. Semua orderan sudah terkirim ke langganan. Aku membawa 2 botol minuman teh dalam kemasan. Bu, jadi nggak kita ke Ciamis dulu? Ibu juga udah lama kan gak ketemu Yanti? Tanyaku. Lalu aku berikan teh dalam kemasan itu yang sedari tadi aku pegang. Yanti adalah adik istriku. Udah di WA ya, tapi masih belum dibaca. Ditelepon juga gak diangkat. Nanti deh habis makan ibu coba telepon lagi, jawab istriku. Lalu minum teh dalam botol yang saya berikan. Oh, ya udah, cari makan aja Bu. Ibu mau makan apa hari ini? Ibu kepingin makan ayam ya. Perasaan tadi di dekat ayah parkir motor itu, ibu lihat ada mie ayam di sana. Hah, mie ayam? Bu, tumben ibu mau mie ayam. Biasanya juga beli bakso tuh. Di sebelah sana ada bakso Bu. Ibu mau? Tanyaku mencoba menawarkan makanan kesukaannya. Jelas sekali aku sedikit heran. Karena biasanya kami harus sedikit berdebat kalau soal makan. Aku pengen mie ayam, sementara Dewi kepingin bakso Solo. Ya, gak apa-apa kan? Sesekali lah. Ibu yang ngalah, jangan ayah terus. Lagian ibu memang lagi pingin banget mie ayam, jawab Dewi lalu tersenyum padaku. Tenda mie ayam siang itu tidak begitu ramai. Hanya ada beberapa pasangan mahasiswa yang sedang asik berbincang di sudut tenda. Terlihat beberapa remaja yang masih memakai seragam putih abu-abu sedang seru mengobrol dan sibuk dengan mie ayamnya. Dan kami duduk di pojokan satunya sambil menunggu pesanan kami. Dewi mencoba beberapa kali menghubungi Yanti adiknya. Namun melihat dari raut wajahnya, sepertinya Yanti masih tetap tidak bisa dihubungi. Sementara pesanan kami sudah siap disantap. Setelah makan, itu aku menikmati sebatang rokok yang memang seperti hal yang kenikmatan hakiki. Aku menyalakan sebatang rokok, lalu mengisapnya dalam dan mengembuskannya ke atas. Aku yang saat itu benar-benar terpukau melihat auranya yang benar-benar memancar. Pesonanya semakin nampak ketika bulir-bulir keringat di hidung dan keningnya keluar.
akibat sambal mie ayam yang berlebihan. Masya Allah, perasaan kok ibu berbeda sekali ya dari tadi pagi. Apalagi saat ini, ibu terlihat cantik sekali. Batinku yang terus menatap ke arah wajah yang selalu menemaniku sampai saat ini. Ayah, kenapa sih latihnya sampai segitunya? Ada sesuatu ya di wajah ibu? Ibu belepotan ya makanya. Habis mie ayamnya enak banget ya. Beneran? Tanya Dewi selaya mengeluarkan handphone dan melihat wajahnya di monitor handphonenya. Enggak kok, ayah cuma senang aja lihat wajah ibu hari ini. Ibu terlihat cantik banget hari ini, jawabku tanpa mengalihkan pandanganku. Ya udah, kita pulang saja ya. Lagian juga Yanti tidak menjawab, sepertinya dia lagi di luar. Alhamdulillah, dengan ditemani ibu, dengannya makanannya jadi cepat habis. Habis ini kita belanja dulu ya, buat jualan ayah besok. Terus kita nonton yuk. Udah lama juga kan kita gak jalan, ajakku pada Dewi yang langsung histeris saking senangnya. Iya ya, aku mau. Kebetulan ada film yang ingin ibu tonton, cuma gak berani ngomong ke ayah, soalnya kasihan ayah pulang malam terus. Ya udah, ibu telepon Yanti sekali lagi ya. Kalau gak ada jawabannya, kita langsung berangkat aja, seru Dewi sambil menirukan gaya Tisna di sinetron tukang ojek pengkolan. Lalu Dewi mencoba menghubungi Yanti lagi dan hasilnya tetap sama. Sepanjang perjalanan pulang, Dewi lebih banyak diam, tidak seperti biasanya yang selalu ramai bercerita sepanjang perjalanan. Bu, tumben ibu ngantuk ya? Awas jangan tidur bu, ntar jatuh. Atau mau ke pinggir dulu, kita ngopi dulu bu. Oh enggak kok ya, ibu gak ngantuk kok. Terusin aja biar tidak terlalu malam juga kita nontonnya, jawab Dewi lalu memeluk pinggangku dengan erat. Tiba-tiba ada perasaan cemas yang teramat sangat, tapi aku tidak tahu kecemasan apa yang sebenarnya aku rasakan. Jalan Awi Pari Ciberem lancar. Kecepatan motorku tidak bisa melebihi 40 km per jam. Mobil pick up putih di depanku sepertinya berjalan agak serampangan. Ku coba untuk menjaga jarak di belakangnya. Tiba-tiba pick up di depanku mengerem mendadak hingga membuat aku terkejut. Aku coba untuk menghindar dan menyelipnya ke sisi kanannya. Keseimbanganku tidak stabil dan kami pun terjatuh. Saat aku berusaha bangkit dari arah berlawanan, tiba-tiba saja truk Pertamina lewat dan aku berusaha menghindar dan bangkit terduduk. Posisi jatuhnya motor kami ternyata di tengah jalan. Alhamdulillah terhindar dari kilasan tanker itu. Aku pun baru menyadari keberadaan istriku. Bu, maaf ya, ayah tidak bisa menjaga keseimbangan, tanyaku sambil berdiri. Aku tidak melihat ke arah belakang, namun tidak ada jawaban dari Dewi. Rasa cemas mulai menghinggapiku. Kulirik ke belakang dan Dewi di dalam posisi tengkurap dengan bagian posisi kepala di sebelah kiri jalan. Badannya bergetar tanpa henti. Rasa cemas semakin aku rasakan. Segera aku balikan tubuhnya sambil aku panggil namanya. Bu, bangun bu. Bu, enggak bu, jangan begini bu. Ayo bangun bu. Ayah mohon, bangun bu, tolong. Siapa saja, tolong istriku, saya mohon, tolong. Aku berteriak histeris dan panik. Darah membanjiri muka dan aspal di sekitarnya. Dari hidung, mulut, dan telinga mengeluarkan darah segar. Lalu aku buka kerudungnya, dan saat itu pun aku menjadi semakin lemas. Kulihat tengkorak di pelipisnya hancur dan darah mengucur dari kepalanya. Sesegera aku peluk erat dan sesekali aku mengguncang-guncangkan tubuhnya. Istriku hanya diam dengan tatapan nanah dan kosong. Langit seperti runtuh, bumi terasa kiamat. Duniaku hancur berantakan seketika. Hancur sudah semua impianku. Rasa takut kehilangan, rasa panik, rasa bersalah yang teramat sangat, dan rasa tidak percaya, rasa tidak berdaya meremuk menjadi satu, menjadi sebuah histeria yang sangat ramah. Aku sudah tidak peduli motorku ada di mana, daganganku berserakan maupun diambil siapa. Aku sudah tidak peduli.
Pandangan orang-orang yang menonton dengan kamera HP di tangannya. Bahkan ada orang yang melakukan berita siaran langsung. Dan juga para warta berita yang meliput. Aku benar-benar sudah tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah keselamatan Dewi, istriku. 2 orang berseragam polisi datang menghampiriku. Mereka pun langsung memeriksa Dewi. Dan mereka pun membantu istriku naik ke mobil pick up bertuliskan polisi yang mereka bawa. Di sana Pak, ada puskesmas terdekat. Sebaiknya kita bawa ke puskesmas dulu, ucap salah satu seorang polisi sembari membantuku seraya membaringkan tubuh Dewi di atas mobil pickup itu. Puskesmas di pinggir jalan tampak lenggang karena memang sebagian petugas puskesmas sudah pulang. Jam menunjukkan pukul jam 2 siang. Tanpa basa-basi lagi, bapak polisi yang mengendarai mobil segera putar arah dan tancap gas menuju rumah sakit yang lumayan jauh dari lokasi kejadian. Jeritan dan tangisanku tenggelam oleh raungan sirene dari mobil ambulan. Mobil berjalan membelah menuju jalan Ciberem dan memaksa pengendara lain untuk minggir dan memberi kami jalan. Puluhan tatapan mata dari pengendara yang berlalu lalang. Mereka menatap kami, entah dengan tatapan iba ataupun dengan tatapan heran, dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Mobil pick up berhenti tepat di depan pintu UGD. Bapak polisi dengan sigap membantu beberapa orang yang ada di sekitar UGD dan juga para petugas rumah sakit segera membawa belangkar, dan mereka pun membaringkan tubuh Dewi di atasnya. Kondisi Dewi semakin kritis, tubuhnya mulai kejang-kejang, darah semakin banyak keluar, wajahnya semakin pucat. Perawat segera melakukan pertolongan pertama. Aku sungguh tidak berdaya. Kakiku seperti tidak berpijak kepada tanah, dadaku sesak, seluruh sendiku luruh, bagai tidak bertulang. Aku hanya bisa memandang kosong tubuh istriku yang tidak berdaya, terbaring di belangkar rumah sakit. Matanya terbuka, menatap ke atas. Sungguh aku tidak dapat berpikir secara normal. Bapak polisi yang mulai bertanya tentang kejadian dan juga tentang beberapa keperluan untuk mengurus jasa rahaja. Aku pun hanya menjawab sekenanya. Bapak polisi yang memang sepertinya mengerti akan kondisiku yang belum bisa ditanya secara baik dan normal. Motor dan barang-barang Bapak kami amankan dulu di kantor polisi, dan tugas kami untuk hari ini selesai. Barang-barang Bapak kami amankan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Setelah urusan Bapak selesai, silakan Bapak ambil ke Polsek Ciberem. Bapak yang sabar ya, mungkin ini adalah ujian dari Allah. Semoga saja Ibu Dewi bisa sembuh seperti sedia kala. Kalau begitu kami permisi dulu ya Pak, ujar salah satu polisi baik yang sudah membantu kami. Terima kasih Pak, dan saya mohon maaf, saya tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak. Ucapku tulus dari dalam hati. Semoga Allah akan membalas semua kebaikan Bapak. Maaf Pak, Bapak siapanya korban ya? Tanya dokter yang membuat saya yang sedang mencoba mengingat kembali tragedi itu terhempas kembali ke alam realita. Untuk sementara ini terkendali Pak. Walaupun beliau dalam keadaan koma, kami harus segera melakukan penanganan lebih lanjut. Kami sudah menghubungi dokter spesialis tulang, juga dokter ahli bedah. Dokter berhenti sejenak, lalu menarik napas. Sepertinya luka di bagian kepala ibu itu cukup serius. Kemungkinan besar ibu harus segera dioperasi. Ibu juga mengeluarkan banyak darah, jadi kemungkinan ibu akan membutuhkan pendonor. Mungkin Bapak bisa menghubungi keluarga yang kebetulan memiliki darah A positif. Saya saja Dok, kebetulan golongan saya dan istri saya sama, A positif. Saya siap kapanpun istri saya membutuhkan tambahan darah Dok. Baiklah kalau begitu Pak, Bapak yang sabar ya Pak. Bapak percayakan keselamatan istri Bapak kepada kami. Bapak jangan lupa berdoa dan berserah kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kami bisa menyelamatkan istri Bapak.
ucap dokter itu sambil memperhatikan pundakku. Maaf Pak, sepertinya pundak Bapak terluka juga. Mari Pak, saya obati, ucap dokter itu, yang aku sendiri pun bahkan tidak menyadarinya. Pundak saya gak apa-apa dok, paling hanya luka kecil saja. Yang terpenting, istri saya saja segera tangani dok. Tolong, saya mohon dok. Jawabku yang tidak mempedulikan luka di pundakku yang memang mulai terasa perih. Dan setiap menggerakkan tangan terasa sakit. Pak, istri Bapak sudah kami tangani. Bapak juga harus peduli sama diri Bapak. Luka di pundak Bapak sepertinya mengalami luka yang cukup dalam Pak. Robekannya juga panjang. Dan sepertinya tulang Bapak juga mengalami penggeseran. Hingga pundak Bapak terlihat terangkat. Sebaiknya kita obati dulu luka Bapak. Takutnya nanti Bapak drop karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Nanti siapa yang akan menjaga ibu Pak? Petugas dokter jaga itu nampaknya care sekali. Lalu beliau mengobatiku. Beliau menggunting bajuku sampai ke pundak, membersihkan darah yang mengucur, lalu membenarkan posisi tulang pundakku, lalu menjahit luka yang menganga dan cukup panjang. Aku hanya mengeris sesekali. Rasa sakit dari lukaku tidak seberapa dibanding rasa sakit yang aku rasakan di dalam dada saat ini. Nah, sudah selesai Pak. Sebaiknya Bapak kabari saudara Bapak, dan sepertinya Bapak butuh seseorang untuk menemani Bapak di sini, ujar dokter itu. Setelah selesai mengobati luka di pundakku, lalu pamit untuk melanjutkan tugasnya. Aku dekati Dewi dan duduk di sampingnya. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Dewi terbaring lemah dalam keadaan koma. Luka di bagian kepala sepertinya memang cukup parah. Walaupun sudah dibersihkan dan dibungkus menggunakan perban dan kain kasa serta diikat dengan sangat kencang, tetapi darah masih terlihat keluar dari sel-selnya dan merembas menembus kain kasanya. Napasnya dibantu alat pernapasan. Terlihat lemah sekali. Alat pendeteksi jantung terdengar sangat lambat. Begitupun alat pengukur nadi yang terlihat begitu lemah. Jemarinya yang terasa begitu dingin. Teringat kembali kenanganku tadi pagi, di mana Dewi yang saat itu terlihat ceria sekali. Senyumnya, tawanya, dan juga tingkahnya yang membuat aku tersenyum. Mumpung ibu lagi cantik ya, ucapnya saat aku menegurnya yang terus-terusan selfie dari tadi pagi. Kenangan-kenangan itu membuat kembali air mataku berlinang. Sudah tidak bisa terbendung lagi. Siang itu, waktu berjalan sangat terasa lambat. Aku duduk di sebuah kursi lipat yang berada di ruangan UGD. Aku genggam erat jemari istriku, dingin, sedingin es. Hatiku berperang dengan sengit. Haruskah keluargaku kuberitahu, khususnya mama dan mama mertuaku. Tapi bagaimana cara aku mengabarkannya? Kalau aku kasih tahu langsung, apakah mereka tidak bakalan shock? Tapi aku harus memberitahu. Batinku bersautan terus-menerus, dan aku putuskan untuk menelepon mama terlebih dahulu. Halo Ma, Assalamualaikum. Ini Dadang kecelakaan. Ini sekarang lagi di rumah sakit. Dewi sampai saat ini tidak sadarkan diri Ma. Kalau bisa kesini ya, ke Tasik. Waalaikumsalam. Bentar, ini Dadang siapa? Kecelakaan di mana? Terus Dewi siapa yang tidak sadarkan diri? Mama kan memang di Tasik. Setelah aku melihat nama di layar handphoneku, dan karena mungkin pikiranku belum benar-benar pulih kembali, ternyata aku menelepon itu adalah Mama Adeng, Ua yang rumahnya di Perum Cisalak, Tasikmalaya. Astagfirullah, maaf Ma, salah lihat. Tadinya mau nelpon Mama di Subang, malah nelpon ke Ma Adeng. Ini saya Ma, Dadang Lasmana. Dadang kecelakaan di jalan Ciberem tadi jam 2 siang Ma. Dewi istri Dadang koma sampai saat ini. Kemungkinan meski dioperasi. Segera Ma, tolong teleponin Mama di Subang ya Ma. Dadang bingung ngabarinya. Innalillahi. Ya udah, Mama telepon aja Cep ya.
buat temenin Dadang di sana. Biar ada yang ngurusin ADM-nya juga. Dadang nggak apa-apa. Yang sabar ya Dang. Nanti Mama telepon Dadang ya. Ya, Mama mohon doa buat keselamatan dan kesembuhan Dewi, Ma. Dadang ini takut terjadi sesuatu sama Dewi. Iya pasti. Mama akan doakan. Sing sabar ya Dadang. Yang sabar. Dan berdoa sama Allah untuk kesembuhan Dewi. Semoga dia cepat disadarkan. Aku pun menutup telepon Madek. Ditutup dengan salam. Dan dengan cepat aku menelepon kakaknya Dewi. Sejenak aku disibukkan dengan menelepon saudara dan pemilihnya Dewi yang berada di Tasikmalaya. Kabar mama mertuaku melalui Asep, kakak laki-lakinya. Karena aku khawatir mama shock dan membuat jantungnya bermasalah. Kali ini aku memandang alat BRC yang terletak di sudut dekat kepala istriku. Lajunya begitu perlahan, menandakan kalau detak jantungnya istriku itu semakin melemah. Rasa khawatir dan takut semakin besar. Aku tidak akan sanggup kalau harus menunggu sendirian seperti ini. Aku butuh seseorang untuk menemaniku. Batinku seperti berbisik mengingatkanku. Kukeluarkan kembali seluler. Ku coba hubungi beberapa sahabatku, tapi sayang, tidak ada satupun yang aktif. Lalu aku hubungi adik angkat yang selalu siap membantu. Assalamualaikum Dan. Kecelakaan di Jalan Ciberem dan Teh Dewi koma. Sekarang ada di rumah sakit. Sendirian. Dan Dani bisa nggak temenin di sini? Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim. Tapi nggak kenapa-napa kan? Ya udah Dani langsung ke rumah sakit sekarang ya. Mau Dani bawain apa? Pasti belum makan kan? Ya Allah, yang sabar ya Dani langsung ke sana saja ya. Jawab Dani di seberang sana. Dari nada bicaranya terdengar terkejut dan sedikit panik karena khawatir. Gak usah bawa apa-apa Dan. Minta beliin air minum saja. Dari tadi datang ke rumah sakit ini agak sempat minum. Dani hati-hati ya, gak usah ngebut-ngebut. Tidak sampai setengah jam Dani datang dengan tergesa. Saat melihatku, Dani langsung menghampiriku dan mencium tangan dan segera memberikan minum serta beberapa bungkus roti dalam kantong kresek. Ku minum air mineral dan aku simpan begitu saja di kantong yang berisi roti di atas tempat tidur di mana Dewi berbaring koma. Isi dulu perut. Jangan sampai nanti malah sakit. Siapa yang bakal jagain Teh Dewi? Dani mengingatkan sambil mengambil kembali roti yang tadi aku simpan. Dia membukanya satu dan menyodorkannya kepadaku. Setelah aku pikir apa yang dikatakan Dani memang ada benarnya. Kalau sampai aku drop, siapa yang akan nanti menjaga istriku? Lalu ku ambil roti yang disodorkan Dani tadi. Aku makan sampai habis, walaupun begitu susah untuk aku telan. Dengan pikiran entah kemana dan hati yang tidak menentu. Sisa roti di tenggorokanku, aku dorong dengan minum air mineral dengan beberapa teguk. Ya Allah, kenapa Teh Dewi bisa separah itu Kok bisa sampai separah itu sih? Pasti kepake helm ya Dani bertanya sambil mengejeritkan dahi keningnya, menandakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lantas aku menceritakan semua yang terjadi dari awal kejadian hingga terjadi kecelakaan dan bagaimana sampai dibawa ke rumah sakit. Tidak lama seorang perawat datang dan memberitahu kalau rambutnya harus dicukur untuk kepentingan operasi. Dani yang sepertinya sudah tidak sanggup lagi untuk melihat perban di kepala Dewi dibuka yang masih mengeluarkan darah walau hanya sedikit, tapi robekan di kepala Dewi masih menganga. Dani pun berpamitan untuk menunggu di luar saja. Helai demi helai rambut Dewi pun dipotong oleh perawat itu. Tidak terasa air mataku ikut terjatuh seiring rambut Dewi yang berserak di lantai. Kenangan kembali terlintas malam tadi masih kubelai rambut panjangnya yang indah hitam tebal, sedikit ikat bergelombang. Salah satu dari banyak hal yang aku suka dari istriku adalah rambutnya. Memang benar, jangan terlalu mencintai sesuatu,
melebihi cinta kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena semua itu hanyalah titipan, karena ketika Sang Maha yang mempunyai ingin mengambilnya kembali, tidak ada siapapun yang dapat mencegahnya. Dan mungkin tidak akan sesakit seperti yang aku rasakan saat ini. Air mataku mengalir begitu deras ketika rambut istriku dipangkas habis. Suasana di sini semakin asing dengan semua peralatan yang menempel di badan dan kepalanya, ditambah dengan kepalanya yang kini pelontos dan dengan keadaannya yang tidak sadarkan diri. Sampai saat ini, kaki terasa lemas, pandanganku mengudar, pengedaran semakin sayup dan samar. Tidak terasa aku hampir terjatuh ke lantai. Antara sadar dan tidak, sebuah lengan kekar memanggilku dari belakang. Istighbar dang, istighbar. Ayo duduk dulu di sini, minum dulu. Yang sabar ya, yang tenang. Acecep sama Teh Naning ada di sini. Suara Acecep terdengar sayu di telinga. Kuteguk beberapa tetes air dari botol mineral. Lumayan sedikit membuat aku kembali segar. Kucium tangan Acecep dan Teh Naning bergantian. Saat itu air mataku kembali mengalir deras ketika mereka berdua mencoba menguatkan. Tidak lama 3 orang berpakaian dokter menghampiriku. Mereka memperkenalkan diri masing-masing dan ternyata mereka yang akan menangani istriku sepenuhnya. Tidak lama mereka pun memeriksa kondisi Dewi. Sejenak mereka seperti berdiskusi menggunakan bahasa medis yang sama sekali tidak aku pahami. Maaf Pak, kami harus menyampaikan kondisi pasien saat ini. Keadaannya semakin kritis, jadi harus segera dilakukan tindakan operasi. Namun setelah kami periksa, tekanan darah Ibu Dewi tinggi sekali, 250/170. Itu kalau dalam kondisi normal bisa berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maaf, kami harus mengabarkan kondisi yang sesungguhnya. Sementara dengan kondisi tekanan darah yang tinggi dan ibu banyak kehilangan darah, kami tidak bisa melakukan operasi di rumah sakit ini dikarenakan peralatan dan tim ahli yang kurang memadai. Penjelasan yang cukup panjang dan sedikit mengejutkan dari dokter ahli bedah yang terlihat begitu pengalaman. Beliau melirik rekannya seakan memberi isyarat untuk melanjutkan. Maka kami rekomendasikan, dan rumah sakit yang kami rekomendasikan itu yaitu antara Rumah Sakit Banjar atau Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kedua rumah sakit itu sudah kami hubungi dan keduanya siap melakukan operasi malam ini juga. Maka dari itu kami meminta kepada pihak keluarga. Di sini yang bertanggung jawab adalah Bapak selaku suaminya. Karena itulah kami meminta persetujuan dari keluarga untuk menindaklanjuti operasi Ibu Dewi yang akan dilakukan di rumah sakit rujukan. Silakan Bapak rembukan dulu sama keluarga, tapi kami mohon jangan terlalu lama karena kondisi Ibu Dewi semakin menurun. Lanjut dokter yang satunya lagi. Sementara di luar ruangan UGD, keluarga besar istriku sudah berkumpul. Acecep beserta Teh Naning mengurus administrasi ke bagian ADM. Aku segera menghampiri keluarga besar, langsung menyalami mereka dan memohon maaf atas kecelakaan yang menyebabkan keponakan mereka terluka parah. Dan aku sampaikan pula Dewi harus segera dioperasi karena ada pendarahan di otak yang semakin meredam otaknya dan akan berakibat fatal bila tidak segera ditindak. Setelah dirembukan dan dengan berbagai pertimbangan, kami memutuskan untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat di kota, yaitu Rumah Sakit Banjar. Sehingga nantinya dalam kondisi yang tidak diinginkan, tidak terlalu jauh juga ke tempat kami tinggal. Selepas azan maghrib berkumandang menyeruak kepada seluruh umat muslim untuk segera menunda semua kegiatannya dan segera menuju masjid untuk menunaikan kewajibannya salat berjamaah. Orang bergegas menuju musola rumah sakit yang terletak tidak jauh dari UGD dan bersebelahan dengan itu kamar mayat.
Aku segera menemui para dokter di ruangannya dan segera menandatangani surat pernyataan setuju atas tindakan darurat operasi atas nama pasien Dewi Kurniawati dan menyatakan tidak akan menuntut pihak manapun apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan berbagai pertimbangan, aku dan pihak keluarga memilih dirujuk ke Rumah Sakit Banjar. Saya meminta dirujuk ke Rumah Sakit Banjar, Dok. Saya sudah berembuk untuk memberitahukan hasil empukan pihak keluarga, Dok. Suara raungan dari sirene ambulan memecah keheningan malam yang diguyur hujan sejak tadi sore. Menembus jalanan yang lenggang karena simpatik dan juga etik yang kendaraan lain memberi jalan untuk ambulan lewat. Terlebih dahulu, malam Jumat ini adalah malam panjang semasa dalam hidupku dan juga merupakan malam Jumat paling mencekam. Di samping istriku di dalam ambulan, di dalam genggaman tangannya, kupanjatkan doa untuk keselamatan. Ya Allah, tolong selamatkanlah istri hamba, ya Allah. Jika takdirmu telah tiba untuk istri hamba, hamba mohon, batalkan kau gugurkan daun atas nama istri hamba. Hamba mohon, ya Allah, batalkan perintahmu kepada sang maut untuk mencabut nyawa istri hamba. Beri hamba kesempatan untuk bersamanya, ya Rob, untuk merawatnya, untuk menjaganya, dan untuk selalu membahagiakannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doaku terus kuulang sepanjang perjalanan menuju takdir dan cinta hidupku yang berubah secara tiba-tiba. Kota Banjar tampak lenggang. Jalanan terlihat sepi, mungkin karena Banjar kota kecil. Ditambah guyuran hujan yang sedari tadi sore tidak berhenti. Sepertinya langit pun ikut memahami apa yang aku rasakan saat ini. Ambulan berhenti tepat di depan pintu UGD. Ruangannya seketika sunyi. Beberapa saudara sudah terlebih dahulu sampai di rumah sakit. Mereka bersiap membantu petugas rumah sakit untuk memindahkan Dewi dari ambulan ke belangkar. Istriku langsung dimasukkan ke dalam ruangan IGD. Semua alat-alat asing dan mengerikan di mataku segera dipasang kembali. Beberapa perawat dan dokter jaga dengan sigap segera memeriksa kondisi terakhir Dewi istriku. Sementara para dokter yang menangani persiapkan operasi istriku langsung berkoordinasi dengan para medis dan tim operasi di rumah sakit itu untuk sesegera mungkin menyiapkan ruang operasi. Tepat jam 12 malam Dewi dipindahkan ke ruangan operasi, sementara kondisinya semakin menurun. Akibat pendarahan hebat, akibat kecelakaan, hingga dokter pun harus beberapa kali memasukkan cairan-cairan yang saat itu tidak saya ketahui sama sekali ke dalam infusnya. Kuantarkan istriku sampai ke depan ruang operasi. Saat itu inginku masuk ke dalam ruangan itu, namun aku sadar aku di dalam sana hanya akan memperlambat kelancaran operasinya nanti. Aku duduk bersandar di depan ruang operasi sambil mataku terus fokus melihat sebuah lampu yang menyala merah di dalam ruangan operasi, menandakan di dalam operasi sedang berlangsung. Rasa khawatir dan cemas tidak bisa lagi aku sembunyikan. Nampak terlihat jelas di wajahku yang nampak lelah dan kusut. Waktu berjalan terasa begitu panjang. Kulihat jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 1. Sudah 1 jam Dewi di ruang operasi, tapi belum ada tanda-tanda operasi akan selesai. Ya Allah, aku mohon selamatkanlah istriku. Aku mohon. Aku membatin dan menangis dalam kekhawatiran. Lip di sebelahku terbuka. Satu rombongan keluar dengan tergesa. Aku langsung berdiri dan menghampiri satu pelukan erat. Kusambut dengan tangis yang tertahan. Jangan menangis, Dadang. Kamu harus terlihat tegar, ucap batinku dalam hati. Istighfar, sabar, dan harus sadar ini semua sudah takdirnya. Hibur seorang wanita parubaya dengan suara bergetar dan derasnya air mata yang mengalir di setiap sudut matanya. Kepedihannya terasa sekali menambah rasa bersalah.
dan juga rasa sakit. Maafkan Dadang ya. Dadang minta maaf, padahal Dadang sudah berjanji sama Mama, Aa dan juga Teteh untuk membahagiakan dan juga menjaga keselamatan Dewi. Tapi hari ini Dadang gagal menjaga Dewi. Maafin Dadang, Ma. Isak Dadang di dalam pelukan Mama mertua. Penyesalan yang sangat dalam aku rasakan saat itu. Sudah, Dang, tidak perlu seperti ini. Semua memang sudah kehendaknya. Kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa, ucap Kang Asep menenangkanku. Lalu dia menyapu pundakku. Oh, makan dulu ini. Dari tadi belum makan apa-apa. Teteh sengaja tadi beli nasi di warung depan, ucap kakak iparku sambil menyodorkan sebuah nasi bungkus. Lalu kucium tangannya penuh hormat. Matanya tampak sembab, nampak jelas dari mereka. Orang-orang yang sangat aku hormati dan aku sayangi. Mereka semua sudah aku anggap seperti saudara kandungku sendiri. Tidak lama kemudian lift terbuka kembali. Satu rombongan kembali dengan tergesa-gesa. Tangisku semakin meledak. Tangisan yang dari tadi aku tahan. Sekuat tenaga akhirnya tertumpahkan pada sosok panutan yang selalu mampu membuat aku tenang, walaupun sedang menghadapi masalah seberat apapun. Tanpa kata-kata Mama memelukku, membelai rambutku, mengecup keningku yang mampu membuat kesedihanku yang terasa mengimpit berangsur terasa ringan. Sabar ya Dang, Allah sedang menguji Dadang. Doakan yang terbaik ya, bisik Mamaku di telingaku. Kucium tangan Mama dan memelukku penuh kasih sayang. Jam 2.15 menit. Lampu di atas pintu ruang operasi itu berubah menjadi hijau. Kami semua bertukar pandang, berharap-harap cemas, menunggu dokter keluar dari ruangan dan menyampaikan berita. Entah itu berita baik atau berita yang sangat tidak kami inginkan. Pintu ruangan operasi terbuka. 1-2 dokter keluar dengan membuka masker. Mereka langsung pergi begitu saja. Terakhir, dokter dengan pakaian bedah yang berbeda dengan dokter lainnya berjalan keluar, dan aku langsung menghampirinya. Dok, bagaimana kondisi istriku? Dia baik-baik saja kan dok? Dia tidak apa-apa kan? Operasinya lancar kan dok? Tolong dok, cepat berikan jawaban. Pertanyaan meluncur dari mulutku secara berentetan, tanpa mempedulikan dokter yang berusaha menenangkanku. Sabar dulu, ujar dokter ahli bedah itu sambil tersenyum. Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar. Insya Allah Bu Dewi akan baik-baik saja. Walaupun saat ini kondisinya masih kritis, tapi melihat semangat hidupnya, beliau pasti akan bisa melewati masa kritisnya. Sementara itu, Ibu Dewi akan kami pindahkan dulu ke ruang ICU agar bisa kami awasi 24 jam nonstop. Bismillah Pak, istri Bapak akan kembali sehat. Insya Allah. Baik, permisi, saya tinggal dulu ya Pak, lanjut dokter itu, lalu menyalamiku. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Kau sudah menyelamatkan istri saya. Berterima kasihlah kepada Allah Pak, karena bukan saya yang menentukan keselamatan istri Bapak. Saya hanyalah pelantara, sedangkan Allah yang Maha Penyembuh dan Maha Penyelamat. Bersyukur sama Allah Pak, jawab dokter sambil tersenyum, lalu melangkahkan kakinya menuju lift. Sementara para perawat sibuk membersihkan dan merapikan peralatan di ruang operasi. Kamar ICU pun sudah disiapkan. Seorang perawat menghampiri dan memintaku untuk mengurus masalah administrasi dan segala hal yang diperlukan untuk perawatan Dewi istriku. Ke bagian administrasi. Pukul 3 pagi dini hari di ruang ICU, Dewi terbaring kaku, kepalanya dibalut dengan perban kain kasa. Semua alat terpasang di tubuhnya yang tak berdaya itu, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Impus darah tergantung di sebelah tangan kanannya dan impus cairan berwarna kuning bening di tangan kirinya. Sisa malam itu kami habiskan berdua dalam sunyi. Hatiku serasa mati dan sepi.
Sementara Dewi larut di dalam dunia yang tidak pernah aku pahami. Bu, semuanya akan baik-baik saja. Ibu akan segera pulih. Ibu akan cantik lagi. Jangan takut, karena ayah akan selalu ada. Ku kecup lembut keningnya yang dingin dengan penuh rasa sayang. Bulir-bulir bening mengalir di kedua sudut mata Dewi. Dalam diam, dalam sepi, dalam alam yang bernama koma.